Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yani Surahman dengan nomor induk dosen nasional 0401067607. Saya adalah dosen di Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Nusantara. Saya akan menyampaikan rencana pembelajaran semester mata kuliah liputan mendalam. Mata kuliah ini dimaksudkan untuk memberi pemahaman tentang peliputan berita secara mendalam. Pembahasan mata kuliah ini meliputi teknik-teknik peliputan berita serta persiapannya, yang pada akhirnya mahasiswa diharapkan dapat menjalankan peran sebagai jurnalis, baik untuk media konvensional maupun media online. Selain itu, melakukan analisis tentang dunia jurnalistik dan mengembangkan proyek jurnalisme secara mandiri maupun kelompok. Pada minggu pertama pertemuan, kemampuan akhir yang diharapkan dari mahasiswa adalah mahasiswa mampu mengenali dosen, pengampu mata kuliah, mampu mengenali media massa yang digunakan oleh mahasiswa, dan mengetahui secara singkat tentang cakupan mata kuliah liputan mendalam. Pada minggu kedua, kemampuan akhir yang diharapkan adalah mahasiswa mampu menjelaskan karakteristik dan perkembangan media berita. Indikatornya adalah mampu memahami karakteristik dan perkembangan media, sejarah media, dan jurnalisme. Pada pertemuan ketiga atau minggu ketiga, kemampuan akhir yang diharapkan adalah mahasiswa mampu menjelaskan liputan mendalam. Indikatornya adalah mahasiswa mampu memahami apa dan bagaimana itu berita. Pada minggu keempat, kemampuan akhir yang diharapkan adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi peristiwa. Indikatornya adalah mahasiswa mampu memahami peristiwa yang bernilai berita. Sedangkan pada minggu kelima, kemampuan akhir yang diharapkan dari mahasiswa adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi narasumber. Indikatornya adalah mahasiswa mampu memahami keterkaitan peristiwa dengan narasumber. Pada minggu ke-6, kemampuan akhir yang diharapkan adalah mahasiswa mampu memahami straight news, feature news, dan depth news. Indikatornya adalah mahasiswa mampu memahami perbedaan straight news, feature news, dan depth news. Pada minggu ke-7, mahasiswa mampu membuat model pelaporan media atau jurnalisme serta mampu mengobservasi media. Indikatornya adalah mahasiswa mampu memahami teknis penulisan dan pelaporan media atau pelaporan jurnalisme serta observasi media. Sedangkan pada minggu ke-8 yaitu ujian tengah semester. Pada minggu ke-9 dan ke-10, kemampuan akhir yang diharapkan dari mahasiswa adalah mampu membuat berita sesuai dengan format, teknik pelaporan, penulisan depth news dengan menggunakan bahasa berita dengan baik dan efisien. Indikatornya adalah mahasiswa mampu memahami keterkaitan peristiwa dan mampu memahami dan menguasai format berita, sumber berita, teknik mencari berita, teknik pelaporan depth news, dan bahasa berita. Pada minggu ke-11 dan ke-12, kemampuan akhir yang diharapkan dari mahasiswa adalah mahasiswa mampu membuat berita sesuai dengan format, teknik pelaporan, penulisan feature news dengan menggunakan bahasa berita dengan baik dan efisien. Indikatornya adalah mahasiswa mampu memahami keterkaitan peristiwa dan mampu memahami dan menguasai format berita, sumber berita, teknik mencari berita, teknik pelaporan feature news, dan bahasa berita. Pada minggu ke-13, kemampuan akhir yang diharapkan dari mahasiswa adalah mahasiswa mampu menghasilkan konten dalam bentuk tulisan berita mendalam yang layak dimuat dalam media berita atau media massa. Indikatornya adalah mahasiswa mampu membuat tulisan di media berita serta dapat melakukan penyuntingan berita. Pada minggu ke-14, kemampuan akhir yang diharapkan dari mahasiswa adalah
mahasiswa mampu menghasilkan konten dalam bentuk tulisan berita mendalam yang layak dimuat dalam media berita atau media massa yang dilengkapi dengan foto peristiwa. Indikatornya adalah mahasiswa mampu membuat konten dalam bentuk tulisan. Mahasiswa mampu membuat konten dalam bentuk tulisan berita mendalam yang layak dimuat dalam media berita yang dilengkapi foto peristiwa. Sedangkan minggu ke-15, kemampuan akhir yang diharapkan dari mahasiswa adalah mahasiswa mampu menghasilkan konten dalam bentuk tulisan berita mahasiswa mampu menghasilkan konten dalam bentuk tulisan berita mendalam yang layak dimuat dalam media berita yang dilengkapi video peristiwa. Indikatornya adalah mampu membuat konten dalam bentuk tulisan berita mendalam yang layak dimuat dalam media berita yang dilengkapi video peristiwa. Dan yang terakhir, minggu ke-16 adalah ujian akhir semester. Berikutnya saya akan menunjukkan video pengajaran ketika di kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman mahasiswa, untuk pertemuan ke-6 mata kuliah liputan mendalam, kita akan bahas tentang perbedaan straight news, feature news, dan deep news. Kalau di bahasa Indonesia kan straight news itu berita langsung, feature, dan berita mendalam. Kalian juga pasti udah paham tentang nama-nama itu, tapi pengertiannya kurang lebih seperti ini. Saya sebut pengertian karena kalau pengertian itu, saya menghindari kata definisi. Karena kalau kata definisi itu pasti banyak. Menurut ahli anu dan sebagainya. Menurut pakar anu dan sebagainya. Makanya saya lebih memilih sebutan dengan pengertian. Jadi pengertian itu mengandung kata merangkum lah agar kita paham. Karena kalau definisi itu pasti kita harus hafal. Menurut pendapat Buce, menurut pendapat Fajar, menurut Fajar Danis, banyak kita harus hafal. Dan tentang straight news sendiri ini sangat banyak. Jadi ya udah kita pengertian aja. Seperti masih ingat pengertian berita? Ya. Apa tuh? Penyampaian informasi melalui media, Pak. Itu. Kalau definisi menurut Pak Rakitri, menurut siapa lagi? Pokoknya banyak ahli ya. Padahal pengertian berita itu sederhana sekali, yaitu informasi yang disampaikan melalui media massa. Sangat simpel. Nah, straight news pun sangat banyak. Straight news bisa kalian baca. Ini kalau diterjemahkan berita langsung, atau ada istilah lain namanya berita lempang. Berita yang disajikan apa adanya, berita yang disajikan sesuai dengan hasil liputan tanpa ada tambahan yang lain. Yang dimaksud tanpa ada tambahan yang lain itu ya benar-benar apa adanya, tanpa ditambah dengan penjelasan, misalnya pendapat ahli atau paling di sini hanya pandangan dari saksi. Misalnya ada kecelakaan lalu lintas itu disampaikan kita harus nanya kan yang melihat kronologinya. Nah, kalau liputan mendalam beda lagi. Liputan mendalam berarti kita harus nanya ke polisi. Kemudian nanya kalau penyebabnya misalnya jalannya bolong, jalannya curam, jalannya rusak dan sebagainya, mungkin kita bisa ke dinas PU. Kalau marka jalannya nggak jelas misalnya, kita nanya ke dinas perhubungan. Nah, itu liputan mendalam, jadi lebih banyak lagi. Jadi sekaligus ya, yang namanya deep news itu liputannya lebih mendalam lagi, yaitu dengan banyak narasumber. Narasumber sama nggak sih yang dimaksud di sini dengan narasumber di seminar? Beda, Pak. Bedanya apa? Bedanya kalau narasumber dari
berita itu biasanya kan kalau misalnya dari strike news itu narasumber yang paling utamanya dari kanan pertamanya itu ya tadi saksi sebagai yang melihat. Terus untuk dead news ya karena orang pakarnya atau orang ahlinya gitu, kayak gitu kan. Wah ya. Siap. Gimana Arpan? Menurut saya sama Pak. Sama, narasumber sama aja. Danis? Beda Pak, kan kalau dari strike news itu orang yang melihat kejadian, kalau dari itu Nah, kalau misalnya yang melihat kejadian itu kan polisi juga mungkin nggak lihat kejadian, dinas perhubungan juga nggak melihat kejadian. Nah, istilah narasumbernya sama aja, berarti kan sumber ya, cuma penempatannya yang berbeda, itu aja. Jadi yang membedakan antara straight news dengan dead news itu dari pendalaman narasumbernya. Jadi di situ ada juga perbedaan yang lain. Perbedaan yang lainnya adalah kalau tadi tanpa ada ditambah dengan penjelasan, apalagi interpretasi. Nah, kalau di dead news itu ada penjelasan. Misalnya tadi kalau kecelakaan lalu lintas, selain saksi ada penjelasan dari kepolisian, dari PU misalnya, dari dinas perhubungan dan seterusnya, sesuai dengan kebutuhan. Oke, sampai situ paham ya? Oke. Ini mata kuliah liputan mendalam. Lalu saya menyampaikannya ada 3. Nah, feature news kurang lebih juga sama, mendalam juga. Hanya yang membedakan kalau feature news itu selain apa yang ada dibaca di sini ya, penulisannya itu lebih sastrawi. Ya kayak apa ya? Kayak bikin cerpen. Penulisan cerpen, novel. Jadi kadang-kadang penulisan kaidah penulisan jurnalistik itu sedikit bukan dilanggar ya, sedikit berbeda dengan kaidah penulisan jurnalistik. Dan biasanya menggunakan pendekatan human interest. Itu dari sisi pengertian. Ada yang ditanyain dulu? Cukup lanjut aja. Lanjut dulu. Oke. Dari sisi gaya penulisan dan konten isi, ini juga sekaligus mengingatkan teman-teman. Tadi misalnya ada yang menyebutkan apa sih isi kontennya, beda isi sama konten apa sih? Isi dan konten itu juga ya, konten mah bahasa Inggris yang artinya isi kan. Cuma memang di bahasa Indonesia kan jadi penulisannya seperti itu, konten. Tapi ada makna yang lain. Oke, dari gaya penulisan, straight news itu ya namanya juga straight ya, berarti to the point, berarti langsung. Peristiwa kecelakaan yang ngomongin kecelakaan di depan kampus kita. Ya kita sebutin aja kecelakaannya apa, saksinya siapa, udah. Karena biasanya straight news itu dibutuhkan dari sisi kecepatannya, kecepatan penyampaian berita, apalagi sekarang di zaman media online yang sifatnya itu bukan lagi live tapi real time. Saat itu juga harus segera disampaikan. Lalu dari gaya penulisannya, kalian mengenal yang namanya 5W1H, masih ingat? Yang kenceng dong. What, where, who, when, how, itu satu lagi why, how. Oke. Nah, saya sebut ini biasanya kalau di straight news 5W1H itu sangat disarankan ada di paragraf awal yang disebut dengan lead, dan gaya penulisannya pun dengan menggunakan piramida terbalik. Kayak itu ya. Nah, kalau dead news namanya juga mendalam, pasti akan lebih panjang. Lebih panjang penulisannya. Dan namanya lead 5W1H sangat disarankan ada di awal. Karena 5W1H itu di awal itu sebagai lead, itu kesimpulan keseluruhan isi berita. Jadi si pembaca tuh udah tahu, oh seluruh beritanya udah ada di situ. Ini membahas apa dan sebagainya. Nah, sisanya itu penjelasan lebih lengkap. Oke,
selain melibatkan banyak sumber dan biasanya ada data pendukung. Misalnya tadi ngomongin kecelakaannya, amit-amit kecelakaan di depan kampus. Kecelakaan depan kampus itu sebabnya apa sih? Kalau sekarang kan kalau depan kampus macet ya. Kampus kita terkenal dengan lampu merah terlama di dunia. Saya pernah ngalami tuh 15 menit nggak gerak di situ. Bulan puasa 2 tahun lalu kalau nggak salah. Nah kalau dulu di sini masih sepi, sering terjadi kecelakaan. Sekarang alhamdulillah udah nggak ada. Dulu yang nyebrang ketabrak atau yang bawa motor jatuh, banyak lah. Nah misal ya, jalan lagi kosong, padahal nggak ngebut-ngebut amat motor itu, terus jatuh. Ada berapa kemungkinan di situ penyebabnya dia jatuh? Kecelakaan. Jalan licin, bolong, ban nggak bagus. Nah kalau misalnya jalan rusak, kita harus nanya kemana? PU dong. Kalau jalan marka jalan, nah disub. Kalau motornya rusak, oke pihak bengkel nggak masalah. Contoh, Yang punya. Tadi cek. siang kan? Biasanya ban depan ya. Ban depan gundul, ban depan atau ngerem mendadak. Nah itu boleh ke tukang bengkel juga nggak masalah, karena dianggap ahli. Nah karena ini liputan mendalam, jadi itu banyak sumber. Nah yang dimaksud dengan data pendukung apa? Yang dimaksud dengan data pendukung itu bisa, misal dari sisi kuantitatif, dalam sehari, dalam seminggu ada berapa banyak yang kecelakaan di situ. Sekarang bisa dibilang paling padepak-depak ya. Kalau dulu hampir tiap hari ada yang jatuh, ada yang ditabrak, karena jalan masih sepi ya kalau dulu itu. Nah, didalaminya dengan apa? Ada banyak faktor datanya itu, faktor kelelahan pengendara, kemudian faktor jalan. Nah, dalam seminggu, dalam sehari misalnya ada 2, dalam seminggu ada berapa, kemudian dirata-ratakan per hari ada berapa, kecuali weekend misalnya. Nah, itu jadi data pendukung. Agar lebih dalam lagi, kenapa sih banyak kecelakaan? Tiap hari ada 2-3 kecelakaan. Nah, tinggal nanya kan ke pemerintah kota atau provinsi ini, jalan depan kita. Nasional. Oh jalan nasional. Ada yang bisa bisa ngebedain nggak ciri-ciri jalan nasional, jalan provinsi? Punya SIM? Punya. Nembak? Ayah Pak, kayak tes jalan gitu di situ. Hah? Di sini mah jalan 8, Pak. Iya, tapi kan harus tahu. Tes tulis ada, tes tulis. Dia nggak boleh nyusul, padahal nggak ada ini. Oh iya. Tapi ini juga ada ciri. Saya juga nggak terlalu paham ya, tapi jalan nasional itu biasanya catnya kuning. Kalau putih itu provinsi. Nah kalau depan kita kan jalan nasional, coba lihat. Tapi di situ ada putihnya juga ya tengahnya. Iya. Pinggirnya tuh kuning, karena memang itu jalan nasional. Baru tahu ya? Ya. Sama. Oke, kita lanjut dulu dari gaya penulisan Picher. Picher, ya kalau bahasa Sundanya mah kan ngadongeng ya, gaya penulisannya itu storytelling lah kerennya mah. Storytelling. Dan kalau disebut kreatif, sebetulnya semua juga harus kreatif. Hanya saja bedanya dengan straight news itu kan apa adanya. Nah, kreativitas penulis itu biasanya mungkin lebih imajinatif dalam menuliskannya. Misal dari sisi kecelakaan tadi, amit-amit ya ngomongin kecelakaan wae. Misal tadi kecelakaan dari sisi manusiawinya deh, kita mengimajinasikan seperti apa. Kayak kita contohkan, Buce mau ke kampus, kemudian jatuh, akhirnya kuliah meninggal. Akhirnya Buce harus
membatalkan kuliahnya karena kalau ke kelas lecet-lecet perih. Padahal itu jadi alasan karena diawali dengan niat sebetulnya malas kuliah. Menarik nggak? Menarik. Jadi kan di situ ada sisi manusiawi ya, ada sisi manusiawi. Buce dalam hatinya sebetulnya malas untuk kuliah, tapi dipaksakan untuk kuliah. Berarti kan ada niat yang bagus ya, walaupun malas. Nah, kemudian kecelakaan itu diakibatkan oleh apa kecelakaannya? Kurang fokus sebenarnya. Kurang fokus karena apa? Malas. Malas yang dipaksakan, biasanya kan jadi gitu. Ilungsi. Hah? Jadi rumsi, oke. Di jalannya ngalamun. Nah, dituliskan di situ. Itu kan menarik. Nah, boleh nggak di Dev News nulis kayak gitu? Nggak boleh. Sebetulnya mau boleh aja, tapi gaya penulisannya jangan terlalu imajinatif. Itu kan imajinatif kan? Ya. Yang kayak tadi itu. Oke, sekarang dari sisi konten. Dari di Stride News tadi udah disampaikan 5W1H semuanya harus ada di link atau di paragraf 1, 2. Nah, kalau di Dev News biasanya 5W1H-nya itu nggak harus selalu di awal-awal. Tapi dari sisi konten dianalisis dulu. LED udah pasti ada ya. Untuk LED itu kan fungsinya untuk menarik minat membaca. Tapi contoh yang tadi latar belakang Buce kecelakaan disebabkan oleh apa? Itu yang dicari. Kemudian dari sisi apa? Dari sisi jalan, dari konstruksi jalan, dari apa dan sebagainya. Kemudian ada dampak nggak? Dampak kan yang dirasakan oleh Buce. Dampak yang dimaksud bukan dampak yang dirasakan oleh korban. Jadi si berita ini diharapkan bisa memberikan dampak ke siapa? Masyarakat. Ke pemerintah kan, untuk memperbaiki jalan, untuk memperbaiki marka, rambu lalu lintas dan sebagainya. Lalu yang feature news dari sisi konten berfokus pada aspek manusiawi. Gara-gara kecelakaan, walaupun Buce itu malas, tapi kan ada sisi baiknya. Niat berkuliahnya Pak. Tapi karena kecelakaan, ya kasihan Bucenya. Kalau diomongin gini karena saya nggak biasa menceritakan, bukan pendongeng, ya nggak bagus juga. Nah, kalau ditulis itu biasanya lebih bagus. Biasanya juga dari sisi konten itu ya harus inspiratif. Buce itu dijadikan contoh kasus. Makanya kalau kuliah itu harus benar-benar niat. Kalau malas ya jangan, dia nggak gitu juga kan. Kalau malas itu mah udah manusiawi juga ya. Malas nama. Oke, kita lanjut dulu. Ini jenis-jenis Dev News. Tinggal baca aja. Oke, sampai situ. Ada pertanyaan dulu. Pak, di berita itu kan ada yang namanya soft news dan hard news kan Pak. Nah, lupa lagi itu Pak, maksud dari soft news dan hard news itu kayak gimana itu? Oke, soft news itu beritanya berita ringan dan biasanya cenderung dampak selalu ada. Tapi misalnya kayak tadi contoh Buce, dampaknya apa sih? Mungkin contohnya agak beda ya biar ini. Soft news itu namanya. Kalau hard news mah dampaknya terasa. Nah, yang tadi contoh itu hard news. Kalau soft news itu dampaknya nggak terlalu terasa. Yang membedakannya itu berita-berita ringan, misal untuk membeli tiket Persib sekarang itu agak ribet. Ribetnya gimana? Belinya online, tapi ada penukaran tiket. Nah, itu kurang lebih kayak gitu kalau soft news. Kalau hard news, kita akan ngomong dampak yang lebih gede lagi. Sekarang gini, tentu aja nanti dengan kemasan penulisan ya, dengan kemasan bahasa juga. Setelah membeli online, aduh, makanya nyebut penalti nanaon lah.
Setelah membeli online, setelah apa? Belinya secara online. Kemudian panel nggak punya saldo di rekening m-banking, kan harus ke apa sih, minimarket gitu. Ya. Itu kan keluar ongkos lagi. Setelah bayar itu kemudian dicetak juga ya bukti pembayarannya. Bukti pembayaran dibawalah ke, misalnya kalau di sini tuh Bekang ya, di situ ya, Ya. ke Pindad. Sementara rumah panel itu ada di Asli. Majalaya. Majalaya. Dari Majalaya berapa jam ya, kayak gitu. Itu lebihan. Kurang lebih kayak gitu ya. Koreksi kalau saya salah, karena saya ternyapkan deh. Oke, yang perlu diingat ya oleh kita semua, yang namanya perkuliahan itu nggak lagi hanya menghafalkan. Kalian jangan hanya cuma apa, misalnya yang tadi ya, dev news, strike news, feature news, tapi memang harus ngerti dulu landasannya apa. Shop news juga harus ngerti landasannya apa, dev news juga landasannya harus ngerti. Yang agak sulit, tadi saya mencontohkan aja. Oke, kita lanjut dulu ya Jar ya. Oke, jenis-jenis dev news. Ada investigative news, ada explanatory news, ada interpretatif. Dari sisi ini berita kan harus sesuai dengan fakta. Tapi kok ada interpretatif dan ada explanatory. Maksudnya apa sih? Kalau yang explanatory mah itu lebih apa ya? Selain daripada fakta yang dirincikan juga bisa kita berargumentasi dalam tulisan tersebut sebagai penulis, Pak. Nah, kalau di explanatory itu argumen yang dimaksud hanya penjelasan. Misal ya, kalau di siaran TV ada yang pernah viral ya, ibu-ibu pemungut sampah yang nemu mayat di tong. Oh iya. Kan campuran bahasanya, bahasa Sunda, bahasa Betawi, bahasa Indonesia, paham kan? Hidup lu. Nah, argumentasi yang dimaksud, penjelasan yang dimaksud ketika dituliskan itu yang menggunakan bahasa yang sudah dibakukan di media itu, di bahasa Indonesia kan. Jadi apa ya namanya, dilalempeng. Jangan sampai bahasa campuran. Jadi kalau misalnya mau disajikan juga tetap ditulis bahasa aslinya, ungkapan aslinya, lalu bahasa Indonesianya apa, jadi ada terjemahan. Oh iya. Jadi penjelasannya itu seperti itu dan lebih rinci. Nah, pemilihan argumentasi, pemilihan misalnya karena kita kan wawancara itu pasti akan sebanyak-banyaknya ya. Nah, karena dibatasi oleh space atau ruang, akhirnya kita pilih yang kira-kira sesuai dengan angle penulisan berita kita tuh yang mana. Itu yang membedakannya. Nah, ini yang agak rumit sebetulnya, yang interpretatif. Kira-kira rumitnya sebelah mana? Yang rumitnya karena dari pengertian ini menggabungkan fakta dan interpretasi kita sebagai penulis, ya berarti kita juga harus apa ya, paham banget soal isunya gitu Pak, atau paham dengan apa yang kita jelaskan di berita ini. Makanya kayaknya itu yang lebih susahnya. Oke. Dan ini yang dimaksud dengan interpretasi itu kan ketika kita mengundang meminta pendapat narasumber, mereka kan punya pendapat sendiri. Ya. Apalagi di dunia politik ya. Yang kubu ini ngomong gini, yang kubu ini ngomong gini, dan seterusnya, semuanya kan ahli. Itu yang akhirnya ketika akan dituliskan itu agak rumit juga.
Tapi ya sebagai jurnalis kan harus ngomong apa adanya. Menurut Anu, dari kubu Anu ngomong seperti ini, yang ini menjelaskan seperti ini dan seterusnya. Nah, boleh nggak si jurnalis ini menyimpulkan ketika menulis, misal di akhir, boleh nggak menyimpulkan? Tergantung beritanya, Bang. Kalau fake news nggak bisa kan? Enggak, ini kan Oh, jenis-jenis deep news. ya. Oh, nggak kebaca. Bisa, Gini. Pak. Yang interpretatif news Iya. kayaknya bisa untuk mengambil kesimpulan. Ya bisa, tapi harus sesuai dengan kaidah jurnalistik, yaitu cover both side. Oh. Iya, iya. Ya. Ada pertanyaan? Kalau ini Pak pertanyaannya, kan kalau deep news itu mungkin dari gaya bahasa penulisannya tadi udah dijelasin lebih panjang lagi dari straight news. Tapi bisa nggak sih kalau deep news itu hasilnya kita jadikan kayak feature gitu Pak? Sangat boleh, sangat bisa juga, dan banyak. Oke. Contoh, hari Minggu kemarin itu Kompas di halaman pertama bagian bawah menuliskan deep news tentang film Vina, Cirebon dari populernya Cina Cirebon ya, tapi judul Cirebon. filmnya apa sih? sebelum 7 hari. Sebelum 7 hari. Nah, Kompas itu menurut saya ya, gaya penulisannya itu gaya penulisan deep news, tapi penulisannya deep news, isinya seperti feature. Jadi kan nggak masalah. Dan menariknya karena film itu viral, kemudian kasusnya jadi rame lagi di media sosial yang lebih real time, itu lebih cepat nyebarnya. Nah, Kompas menuliskan dari sisi lain, yaitu masalah isu gender. Kenapa sih kalau film-film horor di Indonesia hantu itu ya seperti itu ya, tapi kemudian ada perubahan di Indonesia. Biasanya hantu kita itu kan dekil, rambut kayak gitu. Tapi sekarang ada film apa yang dari turunan dari KKN Penari itu, Bandara Wuhi, kan nggak pakai jubah putih. Udah ada perubahan dari sisi itunya. Tapi genre horor di Indonesia masih ada yang sama. Perempuan yang dianggap tidak berdaya bisa balas dendam setelah jadi kuntilanak, setelah jadi sundel bolong. Itu yang dibahasnya. Jadi kan mendalam banget, dan gaya penulisannya bukan gaya penulisan, ya gaya penulisannya lebih sastrawi, lebih ini lebih ngadongeng, storytelling kayak gitu. Jadi nggak apa-apa. Dan kalian sebagai mahasiswa komunikasi, apalagi mahasiswa jurnalistik, jangan hanya bisa nulis straight news. Straight news mah cukup bikin caption di medsos. Itu straight news. Dan makan nih sering. Bang makan. Oke, teman-teman semua, pertemuan kali ini di semester pertemuan ke-6 tentang perbedaan straight news, feature news, dan deep news seperti itu. Jangan lupa minggu depan ada tugas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.